selanjutnya, menurut para ahli, ada beberapa yang memberikan semacam gambaran bermain itu seperti apa. Kita mulai dari Herbert Spencer ini. Anak bermain itu karena mereka punya energi berlebih, ya, jadi surplus energi lah istilahnya. Jadi ada sesuatu yang energinya yang harus disalurkan. Makanya nggak jarang kalau anak itu berlari kemana-mana itu karena memang mereka ada energi yang lebih dan harus disalurkan untuk mereka. Ya, kadang sampai tidak terkontrol, mereka nggak tahu ukuran capeknya, tiba-tiba capek yang berlebih sehingga kemudian tiba-tiba jatuh sakit dan sebagainya. Namanya anak-anak belum bisa punya kontrol diri yang bagus. Lalu menurut Maurice Lazarus, anak bermain itu karena mereka memerlukan penyegaran diri kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ini sering kali dulu ketika masa kecil, setelah selesai pulang sekolah, belum nyampe rumahnya, masih pakai baju seragam dan sebagainya. Kalau lewat di pinggir sungai atau dam, tiba-tiba teman-temannya langsung baju diletakkan kemudian melompat ke sungai, bermain, berenang, kejar-kejaran, mencari benda dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi untuk penyegarannya. Yuk kita main karena tadi tugas dari bu guru banyak ya, jadi kita coba refresh lah, akhirnya bermain bersama teman-temannya. Kalau menurut Erikson sendiri, anak bermain itu untuk membangun rasa harga diri dan mempelajari keterampilan sosial. Benar bahwa ada beberapa keterampilan sosial yang harus dipelajari ketika anak bermain. Oh, saya kepingin gimana sih kalau bermain dengan si anak itu, si A, si B, dan C terusnya. Kalau sudah kadang merasakan bahwa oh ya ternyata enak ya bermain dengan teman itu, kerjasamanya nanti muncul, komunikasinya nanti muncul, termasuk ketika sudah dia berhasil, misalkan oh tadi saya berhasil mencetak gol, biasanya lagi akan dilakukan hal yang sama karena merasa bahwa oh ya saya mampu untuk melakukan itu, ternyata tendangan saya bagus ya, dan seterusnya. Lalu kita beralih ke Sigmund Freud. Bermain adalah suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya sebagai untuk memperbaiki. Nah, kalau ini konsep menurut Sigmund Freud ini, kemarin itu mencoba gagal, kemudian besoknya lagi saya harus bermain untuk memperbaiki sesuatu yang menurut saya tidak mampu saya lakukan kemarin. Ya, kemarin saya bermain itu kok tidak bisa ya menendang dengan bagus, biasanya lagi diulangi dengan cara bermain kembali. Lalu menurut Froebel, anak bermain itu karena membutuhkan pengalaman nyata dan aktif secara fisikis. Pokoknya namanya anak-anak ya, saya kepingin aktif bergerak ya, mendapatkan secara nyata sebenarnya gimana sih bermain badminton itu rasanya. Ya, itu mereka terjun ke aktivitas bersama teman-temannya, ya bermain di satu. Oh ternyata gini toh kalau bermain bulu tangkis itu cara megang raketnya. Nah, itu mendapatkan pengalaman nyata yang dimaksud oleh Froebel. Lalu kalau Levi Vygotsky itu anak bermain merupakan upaya melibatkan diri untuk membangun konsep-konsep yang dibutuhkan. Dalam artian ini di masing-masing usia anak ataupun usia seseorang itu kan ada zona yang bisa dilakukan. Ya, jadi yang maksimal dia bisa memperbaiki, meningkatkan keterampilannya. Dari situ anak bermain itu akan mendapatkan penambahan keterampilan dalam zona CPD-nya. Ya, jadi dia ingin berbagi. Yang kemarinnya masih tendangannya masih satu arah saja, ya misalkan lurus saja, besoknya lagi mereka bermain karena kepingin meningkatkan misalkan tendangan pisang, ya atau tendangan seperti Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Nah, karakteristik bermain ya, yang pertama adalah menyenangkan dan menggembirakan. Biasanya anak-anak itu sangat tertarik bermain ketika sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan. Motivasinya berasal dari diri anak itu sendiri, datang dari dirinya sendiri. Aturannya ya sesuai dengan kebutuhan anak lah. Pokoknya ya aturannya sesuai dengan dirinya, ya maunya seperti apa ya urusan mereka, karena mereka bermain ya secara sukarela itu tadi, tidak ada paksaan. Ya mirip dengan fleksibel yang penjelasan berikutnya, bebas memilih, bebas mau ganti main lanjutnya, bosan lah dengan bongkar pasang, ganti lagi dengan monopoli, ganti lagi dan sebagainya. Anak harus aktif bergerak dan berpikir ya, karakteristik bermain seperti itu. Berpura-pura tidak betulan, kadang-kadang itu ya istilahnya marah-marahan dengan temannya, tiba-tiba ya
karena untuk sesuatu yang hanya untuk bermain saat itu juga, tapi ketika sudah tidak bermain ya mereka abaikan lagi seterusnya. Kemudian karakter bermain yang lain adalah spontan dan sukarela. Jadi kadang-kadang tiba-tiba, oh saya ingin bermain ya tidak ada paksaan, nggak muncul tiba-tiba saja, yuk main ini yuk, kayaknya enak nih, dan seterusnya itu mengajak temannya. Jadi spontan dan sukarela, nggak harus selalu didasari oleh sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Lalu manfaat bermain yang pertama adalah bagi anak ya ini ya, secara fisik, jadi pasti nanti ada penumbuhan, misalkan massa otot meningkat, ya ada pertambahan tulang dan sebagainya karena aktivitas yang bermain yang diikuti. Lalu sebagai hobi juga, jadi sebagai sesuatu yang dijadikan semacam penghilang stres di waktu-waktu sela-sela, ya di akhir pekan sebagainya, bermain itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Lalu juga bisa dijadikan untuk mendidik anak. Jelas ini karakter kalau bermain itu pasti nanti menimbulkan karakter. Contoh misalkan mereka bermain sepak bola, ada karakter kerjasama yang dibangun, ada karakter menghargai lawan, ya, menghargai kawan juga. Kadang juga tidak tidak menutup kemungkinan ada sesama kawan juga bertengkar kan bisa jadi. Maka perlu adanya karakter-karakter yang dibangun. Nah, itu bisa bermula dari saat bermain, ya, yang nanti akan dibawa dalam kehidupan sehari-hari nanti manfaatnya. Lalu sebagai terapi, ya mungkin terapi itu mungkin untuk perbaikan kondisi fisiknya dan sebagainya. Kalau salah ada cedera dan sebagainya, dan sebagai terapi untuk mengembalikan kemampuan fisiknya, bisa juga kemampuan mental dan sebagainya. Juga sebagai pengembangan diri. Kalau ingin yang lebih ke pengen jadi atlet, misalkan saya kok tertarik dengan olahraga ini, bisa jadi bermain itu sebagai pengembangan dirinya. Oh, dia akan terus bermain seterusnya agar mendapatkan keterampilan yang dia inginkan. Oke, lanjut. Manfaat bermain secara umum, secara kognitif pasti ya. Salah satunya adalah nanti pengambilan keputusan misalkan. Oh, dalam bermain sepak bola itu saya itu kapan ya harus saatnya menendang sudah di depan gawang, ini saya sendiri atau saya oper ke teman. Ya, tendangan saya arahkan ke pojok atau keras berada di tengah. Sebenarnya itu pengambilan keputusan yang berada di sisi kognitif. Di kesadaran dirinya ya pasti ada timbul bahwa oh iya ternyata kemampuan saya seperti ini. Oh, perilaku saya ketika bermain seperti ini, ada semacam pengenalan dirinya sendiri. Lalu sosio-emosional jelas ya, nanti ada timbul kerjasama, timbul kejujuran, timbul apalagi keberanian dan sebagainya, itu ada di sosio-emosional, memperlakukan lawan dan kawan dan sebagainya. Dari sisi motorik jelas ya, yang awalnya tidak bisa melempar, tiba-tiba ketika bermain lempar-lemparan dengan temannya, tiba-tiba mampu melempar dengan baik, lempar lurus, lempar bawah, ya lempar samping dan seterusnya. Dari sisi bahasa juga jelas ya, dijadikan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan temannya bagaimana dalam permainan, untuk bisa meningkatkan dari sisi bahasanya. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu manfaatnya banyak Pak, kira-kira resikonya ada nggak? Ada, banyak sekali dari sisi fisik, psikis maupun sosial. Ini tergantung beberapa permainan ya, nanti kita coba satu-satu. Kalau secara fisik bisa dia ada timbul cedera, jatuh ya, karena jatuh kemudian timbul cedera, itu beberapa hal seringkali terjadi. Keracunan misalkan ini biasanya anak kecil misalkan menggambar karena pengen menggambar, terus krayonnya secara tidak sengaja dimasukkan ke mulut dan sebagainya, itu bagian dari keracunan. Lalu karena tidak ada kontrol kesadaran diri yang dialami oleh anak, sehingga mungkin tidak bisa mengontrol, akhirnya kelelahan. Ini batas maksimal saya melakukan aktivitas, tapi karena tidak menyadari itu menjadi beban yang dia keluarkan terlalu berat daripada energi yang dia punyai, sehingga kelelahan yang berlebihan. Kadang kurang gerak, ini aktivitas bermain yang sifatnya duduk, diam, contoh misalkan monopoli sama temannya, duduk itu aja. Ya, itu bisa jadi mungkin untuk
aktivitas geraknya kurang. Lalu kotor, bermain di lumpur dan sebagainya, bermain di lapangan ketika hujan-hujanan bisa jadi kotor dan sebagainya. Lalu dari psikis, ya, bermain Pak tadi dikatakan menyenangkan, iya menyenangkan, tapi ketika mungkin dalam kondisi bermain itu merasa dia misalkan kalah atau kok aturannya kok itu saja yang dimainkan, timbul kebosanan. Selanjutnya yang terjadi dalam motivasinya berkurang. Lalu emosinya juga labil kadang, kok nggak bisa-bisa sih, gimana caranya, itu akhirnya emosinya labil. Kalau dari sosialnya bagaimana? Bisa jadi karena tidak sepaham dengan temannya atau dengan lawannya, akhirnya timbul pertengkaran. Atau mungkin ada permainan yang sifatnya individu, Pak. Dia banyak bermain individu saja, jarang melakukan permainan yang berpasangan maupun yang berkelompok, akhirnya dia menjadi minus sosialisasi, tidak bisa bersosialisasi dengan temannya. Ada di hal-hal itu yang mungkin akan sering terjadi. Jadi kira-kira seperti itu ya, gambaran konsep permainan. Ya, saya pikir kita perlu untuk memahami itu agar kita nanti menjadi seorang pendidik itu tahu sebenarnya konsep permainan yang kita berikan kepada mereka itu seharusnya seperti apa kepada si anak itu, sehingga nanti punya gambaran secara jelas. Jadi tidak menjadi ngawur ketika kita merancang suatu pembelajaran. Saya pikir itu untuk mengantar konsep dan teori bermain. Selanjutnya nanti akan ada penugasan yang perlu kita uh, laksanakan ya. Ya, jadi nanti di luar dari penjelasan ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan secara singkat dapat memberikan manfaat bagi Anda ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.